Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini meskipun hujan terus ya dari pagi tadi sampai malam ini, kita tetap bisa hadir ke majelis ini, tentu saja atas izin Allah ya. Semoga kehadiran kita ke majelis ini bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan bab sebelumnya, yaitu tentang ma'iyatullahi azza wa jalla, kebersamaan Allah azza wa jalla. Bagaimana penjelasannya? Kalau tidak keliru kemarin sudah sampai halaman berapa? Contoh kalimat ke-6? Udah belum? Belum, kalimat ke-6. Udah tak? Tapi belum selesai. Baru ini Pak. Baru sampai ini ya Pak Tarto. Paragraf. Ya, tafsir. Sekarang itu kayaknya itu. Sekarang tafsir ma'iyatullah itu. Ya, itu ya. Oke, berarti halaman 46. Ya, kalau di terbitan mana ini? Media dakwah, media hidayah ya. Media hidayah itu halaman 137. Oke, baik ya. Silakan dicari. Intinya pembahasan tentang kebersamaan Allah itu. Ma'iyatullah, dalam bahasa Arab disebut ma'iyatullah. Baik, kami bacakan ya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab ini, kitab Al-Qawaid al-Muslah, yaitu Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Wa tafsiru ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi bima yaqtadil hulul wal ikhtilat batilun min wujuhin. Ya. Mengartikan atau menjelaskan perkataan ma'iyatullahi ta'ala li khalqihi, ya, kebersamaan Allah dengan makhluknya, dengan arti bima yaqtadi al-hulul wal ikhtilat, dengan arti bahwa Allah diam bersama makhluk secara bercampur dengan makhluk, ya. Batilun, ini adalah pengertian yang batil, min wujuhin, dilihat dari beberapa sisi. Jadi kalau ada ayat berbunyi wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini juga dalil yang digunakan oleh sebagian orang. Ya, Allah itu ada di mana katanya. Karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti kata mereka ini Allah itu ada di mana-mana. Nah, ketika mereka bilang Allah itu ada di mana-mana, bagi mereka ini zatian, secara zat ada di mana-mana. Ahlussunnah tidak demikian memandangnya. Ya. Jadi menurut pengertian ya ahlut ta'til atau aliran yang lainnya, bahwa ketika Allah berfirman wa huwa ma'akum aynama kuntum, atau illa huwa ma'ahum aynama kanu, itu
wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum. Tidak lebih sedikit atau tidak lebih banyak dari itu kecuali Allah ada bersama mereka. Illa huwa ma'ahum aina makanu, dimanapun mereka berada. Dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-7. Nah, itu artinya Allah bersama makhluk, bercampur dengan mereka, bertempat di tempat yang sama dengan makhluk, berdiam bersama makhluk. Menurut paham selain ahlu sunnah. Selain ahlu sunnah yang jelas. Nah, nanti rinciannya ya ahlu ta'til termasuk tentu saja. Nah, bahkan ahlu ta'lil menuduh, kalau begitu antum berarti tidak memahami ayat secara zahirnya. Karena zahir ayat ini menunjukkan itu. Menunjukkan bahwa Allah itu berdiam bersama makhluk, bercampur dengan makhluk. Ya, sufi-sufi ya itu termasuk. Ada bersama makhluk. Nah itu ya. Termasuk ya sufi Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Dalam kitab Al-Hikam itu. Nah ini. Di mana di antara pernyataan-pernyataan si Ibnu Athaillah As-Sakandari menunjukkan pemahaman itu hulul. Jadi Allah itu ada bersama makhluk. Nah, di antara dalilnya ini. Maka pengertian yang seperti itu batil. Jika diartikan Allah berdiam di tempat yang sama dengan makhluk, Allah bercampur dengan makhluk dalam mengartikan kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ini adalah pengertian batil dilihat dari beberapa sisi. Satu, annahu mukhalifun li ijma'i salaf. Ini menyelisihi ijma' para salafus saleh, para sahabat. Fama fassaruha ahadun minhum bidzalika. Tidak ada satupun ulama salafus saleh yang menafsirkan kata ma'iyah dengan makna tersebut. Maksud dengan makna bahwa Allah bercampur, berdiam dengan makhluk, bercampur dengan makhluk. Itu enggak ada satupun sahabat yang menafsirkan dengan tafsir seperti itu. Balkanu ya, majmu'ina ala inkarihi, atau balkanu mujma'ina ala inkarihi. Bahkan mereka justru ya sepakat untuk mengingkari tafsir tersebut. Tafsir bahwa Allah ada di tempat bercampur dengan makhluk. Itu enggak ada salaf yang mengartikan seperti itu. Itu kebatilan yang pertama. Yang kedua, annahu munafil li uluwillahi azza wa jalla. Ay annahu munafil li uluwillahi ta'ala. As-sabitu bil kitabi wa sunnah wal aql wal fitrah wa ijma'is salaf. Orang yang mengartikan kata wa huwa ma'akum atau ma'iyatullah dengan makhluk, ya, itu berarti dia menafikan ketinggian Allah Ta'ala yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran menetapkan Allah itu ada di atas. Begitu pula dengan Sunnah. Bahkan akal pun demikian, fitrah pun demikian, ijma' salaf juga begitu. Allah itu ada di atas. Makanya kita sering mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengakuan bahwa Allah itu maha suci dan di atas. Nah, itu. Maka wa makana munafiyan lima sabata bidalilin kana batila. Sesuatu yang menafikan sesuatu yang ditetapkan oleh dalil, maka itu batil. Ya. Sesuatu yang meniadakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh dalil, maka itu batil. Dalil menyatakan Allah itu ada di atas, istawa ala arsyihi. Itu dalilnya. Walaupun memang ada ayat wa huwa ma'akum, tapi nanti dalam ayat yang lain summa stawa ala arsyihi, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, itu dalilnya bahwa Allah itu ada di atas. Lah kok Anda mengatakan misalnya Allah ada di bumi, di tempat yang sama bersama dengan makhluk, bercampur dengan makhluk. Nah ini berarti dia menafikan ketinggian Allah Ta'ala dan ini adalah batil. Ya.
Itu bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya. Kana batilan. Wa ala hadza, oleh karena ini fayakunu tafsiru ma'iyatillahi li khalqihi bil hulul wal ikhtilat batilan. Oleh karena ini penjelasan makna ma'iyatullah li khalqihi dengan arti bahwa dia ada di tempat yang sama dengan makhluknya, bercampur dengan makhluknya, sekali lagi ini merupakan pemahaman batil, tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan akal, dengan fitrah, bahkan dengan ijma' salafus saleh. Itu alasan kedua. Maka memaknai Allah bersama kalian itu artinya Allah ada di bumi dan Allah bercampur dengan makhluk, itu batil. Alasan keduanya itu. Alasan ketiga, Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Annahu mustaljimun lilawazimi batilah la taliku billahi azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Ini alasan ketiga. Jadi pengertian seperti yang diungkapkan oleh mereka itu, ya, berarti apa konsekuensinya? Nah, konsekuensinya batil, tidak cocok untuk Allah, tidak sesuai untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang Allah ada di bumi bersama dengan makhluk, bercampur dengan makhluk, itu batil karena tidak pantas. Itu dinisbatkan kepada Allah. Lalu Ibnu Utsaimin mengatakan, wala yumkinu liman arafallaha ta'ala wa qaddarahu haqqa qadrihi wa arafa madlula al-ma'iyyati fil lughatil arabiyyah allati nazala bihal Qur'an an yaqul inna haqiqata ma'iyyatillahi li khalqihi taqtadi an yakuna mukhtalitan bihim aw halan fi amkinatihim. Itu tidak mungkin bagi orang yang dia tahu betul Allah Ta'ala, ya, bagi orang yang betul-betul tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu ya, tahu keagungan Allah dengan sebenar-benar pengetahuan, dan dia juga tahu, ya, atau memahami petunjuk, ya, makna ma'iyah dalam bahasa Arab yang dengan itu Al-Quran diturunkan. Tidak mungkin dia mengatakan bahwa hakikat ma'iyatullahi li khalqihi, kebersamaan Allah dengan makhluknya, mengharuskan Allah bercampur dengan mereka atau Allah bertempat di tempat mereka. Jadi itu tidak mungkin gitu. Kalau dia berilmu, dia tahu bahasa Arab, dia tahu nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia enggak mungkin mengatakan apa? Inna haqiqata ma'iyatillahi li khalqihi taqtadi an yakuna mukhtalitan bihim. Enggak mungkin bilang begitu. Bahwa hakikat kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluk itu mengharuskan berarti Allah bercampur dengan mereka atau Allah bertempat di tempat mereka. Udah, itu aja sudah batil. Apalagi ala antastaljima dzalika wala yaqulu dzalika illa jahilun bil lughatil arabiyyah. Apalagi apa? Apalagi ya dia melazimkan makna ma'iyah itu dengan makna bahwa Allah bercampur dengan makhluk. Tidaklah mungkin ada orang berani mengatakan itu illa jahil, kecuali orang bodoh. Jahilun bil lughah. Orang yang enggak ngerti bahasa Arab maksudnya. Jahilun bi azamati rabbi jalla jalaluh. Dia juga berarti enggak paham tentang keagungan Allah Rabb yang Maha Agung. Itu bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Nah, maka jelaslah kebatilan perkataan ini
Maka yang benar adalah apa? Yaitu al-qaulu tsani, pendapat kedua, wa huwa anna Allah Ta'ala ma'a khalqihi ma'iyah, bahwasanya Allah Ta'ala bersama makhluknya memang ada ma'iyah, ada kebersamaan. Tetapi makna kebersamaan yang dimaksud taqtadi an yakuna muhitan bihim ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa tadbiran wa sultanan wa ghairu dzalika. Itu menunjukkan bahwa Allah meliputi mereka. Ilmu Allah meliputi mereka, kekuasaan Allah meliputi mereka, pendengaran Allah, penglihatan Allah, kepengurusan Allah, kerajaan Allah. Dan selain itu, ya, yang sudah disebutkan tadi, wa ghairu dzalika mimma taqtadihi rububiyatahu an ma'a uluwihi ala arsyihi fawqa jami'i khalqihi. Nah, ini. Dan yang lainnya tadi ya, yang apa? Menjelaskan tentang kerububiyahan Allah Ta'ala di satu sisi, ketinggian Allah Ta'ala di atas arasnya dan di atas seluruh makhluknya. Itu. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, ini makna yang benar. Itu. Nah, maka itulah makna zahir kedua ayat yang sudah disebutkan, tanpa ada keraguan karena keduanya benar. Dan tidaklah mungkin ya zahiru al-haqqi illa haqqan. Tidaklah mungkin ya kebenaran yang nampak kecuali ya kebenaran. Wala yumkinu an yakuna al-batilu zahirul Qur'ani abada. Dan tidak mungkin sesuatu yang batil itu merupakan makna zahir Al-Qur'an selama-lamanya. Itu tidak mungkin. Itu kata saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Nah. Jelas ya Bapak-bapak. Jadi kalau Allah bilang wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Itu artinya bukan Allah bercampur dengan makhluk, Allah bertempat di tempat yang sama dengan makhluk. Bukan begitu maknanya. Kalau diartikan begitu berarti kita menganggap apa? Allah menyatu. Ya, Allah menyatu dengan diri kita. Nah, ini nggak boleh itu kayak begitu. Nah. Dan Al-Quran tidak mungkin ya apa menjelaskan sesuatu yang batil itu ya. Artinya nggak mungkin sesuatu yang batil itu merupakan makna zahir. Makna zahir Al-Quran selama-lamanya nggak mungkin. Sesuatu yang batil itu tidak mungkin, saya ulangi, sesuatu yang zahir itu tidak mungkin menjadi zahir makna Al-Quran. Itu tidak mungkin. Selama-lamanya. Artinya yang batil itu pasti bukan makna zahir Al-Quran. Bukan. Yaitu. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah halaman 103 juz yang kelima. Ya. Halaman berapa? 103 juz yang kelima dari kitab Majmu' Al-Fatawa li Ibnu Qasim. Summa hadhihi al-ma'iyyah takhtalifu ahkamuha bihasbil mawaridi ya. Jadi makna ma'iyah itu secara hukum berbeda-beda Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Secara hukum berbeda-beda. Makna apa? Yang berbeda-beda secara hukum. Mana ma'iyah? Sesuai dengan tempat keluarnya di mana? Kapan itu apa? Ma'iyatullah tadi maknanya kata ma'a itu ya berbeda-beda hukumnya sesuai dengan keluarnya kata tersebut dalam satu kalimat ya.
Contoh misal dalam surah Al-Hadid ayat 4 ya. Surah Al-Hadid ayat 4. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Summa stawa 'alal arsy. Summa stawa 'alal arsy. Ya'lamu. Nah, lingkari kata ya'lamu. Ya. Ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Maha tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i ma'a. Wa ma yanzilu minas sama' dan mereka tahu apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha dan apa yang yang naik mi'raj ya ke langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah, dan dia ada bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, bapak-bapak, dari satu ayat ini kalau kita perhatikan, ada kan wa huwa ma'akum kalimat itu ya? Ada enggak? Di terakhir itu kan? Kalau kita perhatikan dengan seksama, sebelum Allah mengatakan wa huwa ma'akum itu, ada isyarat kuat yang disebut ma'akum itu bukan zatnya, melainkan apa? Bukan zatnya, melainkan apa? Nah, kata wahwa ma'akum tadi ya, itu bukan zatnya, melainkan ilmunya. Karena ada pada ayat keempat surah Al-Hadid kan ada bunyinya gini. Mana itu? Nah, ya'lamu, ada kata ya'lam. Apa artinya ya'lam? Mengetahui. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma ya'ruju wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Nah, itu. Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi ada kata ya'lam. Lalu istawa 'alal arsy. Lalu di bagian akhir Allah tutup juga dengan kalimat ya, sama seperti yang di tengah-tengah misalnya. Nah ini ya bapak-bapak, jadi ada kata ya'lam ada berapa pada ayat ini? Surah Al-Hadid ayat 4 ini. Ada berapa? Kata ya'lam ada berapa? Mana ada dua itu? Satu kan. Nah, ada kata ya'lamu ma yaliju fil ard dan seterusnya. Berarti kebersamaan Allah yang dimaksud adalah kebersamaan dalam arti apa? Ilmunya. Kalau ada orang bingung, lalu dalilnya mana kalau Allah ada bersama kita sebagai hambanya? Nah itu ya.
Apa mana dalil bahwa Allah itu bersama kita tapi ilmunya yang bersamai kita, ilmunya, bukan zatnya. Kalau ditanya dalilnya mana? Jawabannya apa? Surah Al-Hadid ayat 4. Jadi ma'iyah dalam arti ma'iyatu ilmihi. Yang membersamai kita itu adalah ilmunya. Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jelas ya? Karena dalam surah Al-Hadid ini ada kata ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Nah, terus Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya. Syekhul Islam di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah halaman 103 juz yang kelima dari Majmu' Fatawa li Ibnu Qasim, Ibnu Taimiyah mengatakan begini, "Tsumma hadhil ma'iyyatu takhtalifu ahkamuha bihasbil mawaridi." Kemudian kata ya ma'iyah itu hukumnya berbeda-beda sesuai dengan ya sesuai dengan konteksnya gitu ya. Itu beda-beda. Berbeda-beda. Makna ma'iyah itu. Nah, jadi kalau ada ayat berbunyi ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju seterusnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah ada bersama kalian dimanapun kalian berada, secara zahir ya, secara zahirul hitab menunjukkan bahwa ketentuan atau hukum ma'iyah kebersamaan, hadhil ma'iyah kebersamaan ini muqtadaha annahu mutalli'un alaikum sahidun alaikum muhaiminun alimun bikum. Jadi makna yang ada dari surah Al-Hadid ayat 4 tadi ya, adalah apa? Satu, Allah mutalli'un alaikum. Apa mutalli'? Ya tatalla, melihat, ya tatalla itu lihat-lihat gitu ya. Jadi maksud ayat tadi surah Al-Hadid ayat 4 ya, itu menunjukkan Allah mutatalli'un alaikum. Allah mengawasi kalian, Allah menyaksikan kalian, Allah menjaga kalian, Allah tahu kalian, alimun bikum. Nah, itu makna wa huwa ma'akum. Jadi Allah yang mengawasi, Allah yang menyaksikan, Allah yang menjaga, Allah yang mengetahui. Innahu ma'ahum bi ilmihi. Nah, sesungguhnya Allah bersama mereka secara ilmunya yang bersama mereka. Itulah yang dimaksud khitab. Ya, sasaran komunikasi ya, yang ada dalam Al-Quran, dan hakikatnya memang seperti itu gitu. Jadi ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu bukan fisiknya, bukan badannya, bukan zatnya, tapi ilmunya. Karena dalam surah Al-Hadid itu ada kalimat ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha dan seterusnya. Oke, jelas ya? Itu innahu ma'ahum bi ilmihi. Pun begitu dengan dalil yang ada dalam surah Al-Mujadilah ayat 7 ya. Ayat 7 kan coba perhatikan juga sama tuh. Bahkan kalau dalam surah Al-Mujadilah ayat 7 kata ilmunya disebut 2 kali. Ya, coba perhatikan ya. Alam taro annallaha ya'lam. Nah, alam taro annallaha ya'lam. Ayat ini bicara tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah, tapi di sini bicara ilmu. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah
bahwasanya Allah ya'lamu, mengetahui, ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semua Allah tahu. Ma yakunu min najwa salasatin illa wa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada bisik-bisikan di antara 3 orang berbisik-bisik membicarakan perkara rahasia, illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempat. Kalau ada 3, di situ pasti ada Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidaklah ada orang berkumpul sampai 5 orang, ya, kecuali illa huwa sadisuhum, kecuali Allah yang keenam. Coba ini kalau dipahami dengan pemahaman yang kurang seksama, jadi kalau kita berbisik-bisik 3 orang, Allah di situ ada yang menjadi yang keempat. Kalau kita berempat, Allah yang kelima. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Nah, yang mana maksudnya yang betul itu? Bukan begitu ya. Jadi ma'iyah yang dimaksud itu kalau kita lihat di sini ada 2 kata, ya'lam di awal dan alim di akhir. Ya enggak? Surah Al-Mujadilah ayat 7. Perhatikan. Ada kata ya'lam, ada kan? Itu 1. Terus di bagian akhir, innallaha bikulli syai'in alim. Kata ilm keluar 2 kali. Di sisi lain, di sini juga diterangkan illa wa huwa ma'ahum. Kecuali Allah pasti bersama mereka aina makanu, dimanapun mereka berada. Nanti Allah akan ngasih tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh kita ya, ketika kita hidup di dunia, dan itu terjadi di hari kiamat. Nah, sesungguhnya Allah itu innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Itu. Maka jadi clear. Allah bicara tentang bahwa Allah bersama mereka, tapi di sisi lain di awal ayat, akhir ayat Allah menyatakan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Udah clear berarti kan? Jadi ma'iyah yang dimaksud ma'iyah apa ini? Ma'iyatul ilm. Bukan ma'iyatu azat. Bukan. Nah, itu ya. Jelas ya? Karena di situ ada kata alim. Jadi ini bukan sama sekali bukan menyimpang dari makna zahir, bukan. Sementara orang ahlu ta'til menuduh terus bahwa Allah ada di mana-mana secara zat ya. Itu enggak. Yang benar Allah bersama kalian dalam arti apa? Ilmunya bersama kita. Itu maksudnya. Bukan secara zat Allah ada di dekat kita, atau bukan pula secara zat Allah bersama dengan kita. Bukan secara zat, tapi secara ilmu. Mari kita lihat hadis Nabi misalnya. Nabi pernah berkata kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, waktu itu mau hijrah ke Madinah. Nah, kan dikejar-kejar tuh Rasul, ya kan? Dikejar-kejar oleh tokoh kafir Quraisy, dikejar-kejar. Akhirnya Rasul dan Abu Bakar supaya nggak ketahuan, sembunyi kan di gua apa namanya?
Di Gua Sur. Gua Sur itu ada di Jabal mana? Jabal Nur. Nah, apa yang dikatakan Nabi kepada Abu Bakar saat orang-orang kafir udah kelihatan deket banget itu, bahkan di pintu gua itu. Rasul bilang apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Kamu jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Oke. Jelas sampai sini? Ya. Jadi maksud Nabi mengatakan innallaha ma'ana, ya, secara zahir benar. Secara zahir benar. Tetapi keadaannya menunjukkan bahwa hukum al-ma'iyah, kebersamaan Allah huna di dalam ayat ini adalah ma'iyatul littila, ma'iyatu an-nasr, wa ma'iyatu ta'yid. Jadi kebersamaan Allah dalam surah At-Taubah ayat 40 itu artinya apa? Ma'iyatul ittila, Allah melihat. Ya. Ma'iyatun nasr, Allah menolong. Ma'iyatut ta'yid, Allah mendukung atau Allah menguatkan. Gitu. Nah. Apa? Gimana itu? Pak ini qarib. Iya. Nah, Pak ini qarib itu Bu yang dekat, bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahkan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya sendiri. Maksudnya penglihatan Allah, pendengaran Allah, dan apa tadi? Ilmu Allah. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud ma'ana, ma'akum, ma'ahum itu ya ilmunya Allah gitu. Ilmunya Allah senantiasa, Allah tahu kita dimanapun, kita ngomong apapun Allah tahu. Nah maka kata innallaha ma'ana yang dimaksud oleh Nabi itu, ya, yang dimaksud oleh Nabi apa? Innallaha ma'ana, artinya Allah melihat kita, Allah apa? Menolong kita, dan Allah mendukung atau menguatkan kita. Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kata Nabi itu ya wala tahzan innallaha ma'ana. Yaitu dukungan. Ya, dari Allah Ta'ala. Maka enggak usah takut wahai Abu Bakar lah. Kira-kira begitulah. Nabi mau menenangkan Abu Bakar. Karena Abu Bakar takut. Udah Allah bersama kita. Maksudnya Allah lihat. Allah tolong kita. Allah dukung kita. Allah akan kuatkan kita. Bukan Allahnya menyatu dengan kita. Enggak, bukan itu artinya. Jadi itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jelas ya? Jadi kebersamaannya itu bukan kebersamaan secara zat, tapi kebersamaan secara ilmu di antaranya. Baik. Lalu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, falafzul ma'iyah, maka kata ma'iyah qadus tu'mila fil kitabi wa sunnati fi mawadi', digunakan Al-Qur'an, digunakan dalam sunnah di banyak tempat. Di banyak tempat. Nah, di banyak tempat
itu yaqtadi fi kulli mawdu'in umura la yaqtadiha fil mawdu'il akhar. Nah, jadi di satu tempat ya berbeda nanti di tempat yang lain secara apa? Maksudnya secara penggunaan kata ma'iyah itu di satu tempat dalam konteks tertentu maknanya menjadi berbeda ketika di tempat lain dalam konteks yang berbeda itu. Nah, itu kata ma'iyah kadang digunakan seperti itu. Ya. Nah, adapun perbedaan petunjuk kata ma'iyah itu sesuai dengan tempat-tempatnya. Au tadullu ala qadrin mushtarikin baina jami'i mawaridiha. Mawaridiha. Atau nah, kata ma'iyah yang disebutkan Al-Qur'an itu menunjukkan atas kekuasaan ala qadrin mustarik ya. Baina jami'i mawaridiha. Menunjukkan apa? Kesamaannya. Ada kesamaan di tempat-tempat keluarnya itu. Walaupun nah, masing-masing memiliki kekhususan. Walaupun masing-masing memiliki kekhususan. Maksudnya kata ma'a itu loh, kata ma'a itu ya walaupun sama, bisa jadi sama artinya di seluruh tempat keluarnya kata ma'a, tapi tetap setiap kata ma'a itu memiliki kekhususan sendiri. Nah, itu ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, oleh karenanya tidak mungkin antakuna zatu Rabbi azza wa jalla mukhtalitatun bil khalaq hatta yuqal, tidaklah mungkin zat Rabb azza wa jalla, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mungkin mukhtalithah, bercampur bil khalaq dengan makhluk ya, hatta yuqal, sampai misalnya dikatakan qad surifat an zahiriha. Oh, ayat ini telah dipalingkan dari makna zahirnya. Enggak mungkin begitu. Jadi kata ma'iyah itu ya artinya tadi apa? Ilmu Allah, kekuasaan Allah, pengawasan Allah, pertolongan Allah. Itu yang dimaksud ma'iyah di situ. Nah, Bapak-bapak dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Jadi bukan berarti Allah bercampur dengan makhluk, ya bukan. Ya, jadi dalam surah Al-Mujadilah itu jelas sekali ada kata ya'lam, ada kata alim, itu udah clear tadi ya, kita udah singgung. Maka secara zahir ayat ini ya, makna kata ma'a di situ menunjukkan ya al-ma'iyah, yakni ilmuhu bi ibadihi, ilmunya dengan terhadap hamba-hambanya. Jadi ilmu Allah yang senantiasa membersamai makhluk. Jadi nggak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah. Allah tahu seluruh perbuatan makhluk. Nah, itu. Nah, itu ya. Jadi Bapak-bapak dan sekalian, bukan Allah bersatu tadi, bukan Allah bercampur, bukan itu. Itu nggak benar tafsir yang seperti itu. Apalagi soal hadits itu ya. Ada kata istawa, terus ada kata ya'lam juga kan. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum. Nah, ada kata ya'lam, Allah tahu
apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi bapak-bapak, ayat ini jelas sekali. Di satu sisi Allah itu tinggi di atas arsy, di sisi lain Allah bersama kalian. Jadi ketinggian Allah tidak menafikan ilmunya Allah. Dan kebersamaan Allah dalam arti ma'akum tadi tidak menafikan ketinggian Allah. Allah bersama kalian dalam ketinggiannya. Allah bersama kalian dalam ketinggiannya, bersama apa maksudnya? Ya ilmunya itu. Ilmunya. Jadi, jelas ya? Jadi itu penjelasannya. Nah, terakhir, jadi maksudnya ketika Allah bersama kalian itu, Allah tahu keadaan kalian. Allah mendengar perkataan kalian. Allah melihat perbuatan kalian. Allah mengurus segala urusan kalian. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah mengayakan, Allah memfakirkan. Allah memberi kekuasaan kepada makhluk yang dikehendaki. Allah mencabut kekuasaan dari makhluk yang dikehendaki. Allah memuliakan, Allah menghinakan yang dikehendaki. Dan seterusnya. Ya, itu. Yang menjelaskan tentang makna rububiyahnya Allah Ta'ala dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menghalangi, apapun tidak ada yang menghalangi Allah Ta'ala. Ya. Jadi yang itu yang maksud fahuwa ma'a khalqihi haqiqatan. Ya Allah bersama makhluknya secara hakikat, memang begitu maksudnya. Walau kana fawqahum ala arsyihi haqiqatan. Meskipun Allah ada di atas mereka, di atas arsy-Nya secara hakiki. Jadi, itu bapak-bapak dan ikhwas sekalian, ya azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi, ini kesimpulannya gini. Wa kullu hadzal kalam, ini kata Ibnu Taimiyah ya dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah di atas arsy wa annahu ma'ana, Allah bersama kita, itu hakun, benar. Ala hakikati, secara hakikat seperti itu. Tidak perlu dirubah. Ya. Tidak perlu ditahrif. Nah, tapi harus dijaga jangan sampai ada sangkaan yang dusta ya, yang enggak benar. Nah, itu. Nah, kalau ada orang jadi penjelasan kesimpulannya, apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, yahsulu minha kamalu al-huda, yang menunjukkan kesempurnaan petunjuk, cahaya. Barang siapa orang yang mentadaburi kitab Allah, mentadaburi sunnah nabinya, dan memang berniat untuk mengikuti kebenaran, meninggalkan, ya, melakukan tahrif, kalam dari tempatnya, dan termasuk mau meninggalkan ilhad. Ya, ilhad itu penyimpangan di dalam memaknai nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Itu. Jadi jangan sampai ada orang mengira ayat-ayat Allah itu saling kontradiktif, saling kontradiksi, tidak. Ya. Enggak, jangan sampai ada orang mengira seperti itu. Seperti misalnya ada orang mengatakan ma fil kitabi wa sunnati min annallaha fawqal arsy. Apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah itu ada di atas arsy. Lalu dia bilang, yukhalifuhu az-zahir min qawlihi, ini menyelisihi zahir makna firman Allah yang berbunyi, wa huwa ma'akum, surah Al-Hadid ayat 4 tadi. Ya, atau menyelisihi hadis Nabi muttafaqun alaih yang berbunyi, idza qama ahadukum ila shalah, apabila salah seorang di antara kalian berdiri salat, fa innallaha qibala wajhihi, bahwa Allah itu ada di depan, ada di hadapannya. Ini pengertian ini golat, itu nggak benar, salah tuh. Jadi ada orang bilang ayat Allah yang mengatakan Allah di atas arsy itu secara zahir menyelisihi makna ayat wa huwa ma'akum, katanya. Allah kan bersama kalian, lah kok Allah ada di atas arsy? Ini kan kontradiksi. Kalau ada orang ngomong begini,
Ini nggak benar omongannya. Gitu. Lah katanya Allah di atas aras. Bukankah Nabi mengatakan apabila seseorang diantarkan sholat, maka Allah ada di hadapannya. Kalau ada orang bilang ini kontradiktif. Kalau diartikan Allah di atas aras, padahal Nabi sendiri bilang ketika ada salah seorang di atas sholat, Allah ada di hadapannya. Ini kontradiktif. Nah, perkataan yang mengatakan ini tanakud atau nyelisihi makna zahir, hadza golat. Ini keliru. Nah, ini keliru. Baik, satu paragraf lagi terakhir ya. Jadi Allah itu memang bersama kita secara hakikat. Tapi juga Allah ada di atas arsy secara hakikat. Bisa enggak dua fakta itu dikumpulkan? Bisa enggak? Sangat bisa. Bagaimana bisa? Misalnya ada orang tanya, Allah katanya di atas arsy, terus Allah bersama kita, gimana ngumpulinnya? Gimana mengkompromikannya? Di satu sisi Allah di atas, di sisi lain kok Allah bersama kita. Nah tadi gimana jawabannya itu? Yang bersama kita adalah ilmunya. Jadi ma'iyatu ilmihi. Lagi-lagi itu diterangkan dalam surah. Mana dalilnya kalau antum mengatakan begitu? Dalam surah Al-Hadid ayat 4. Jadi Allah di atas aras, tapi Allah mengetahui segala sesuatu. Wa huwa ma'ana aina ma kunna. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Sebagaimana katakan Nabi tadi, wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaih. Allah di atas aras dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi saya kira ini sampai sini dulu ya. Jadi jelas. Yang dimaksud ma'iyatullah Allah ma'akum itu maksudnya apa? Allah bersama kita adalah ilmunya. Nanti ada ma'iyah itu ada dua ya. Ada al-ma'iyah al-khosso, ada al-ma'iyah al-ammah. Ma'iyah al-khosso, ada ma'iyah al-ammah. Apa ma'iyah al-ammah itu? Ya, kebersamaan Allah tapi secara umum. Apa maksudnya? Nah, ada juga ma'iyah al-khosso. Allah bersama kalian tapi secara khusus. Itu untuk hamba-hambanya yang beriman. Nah, tadi kalau ma'iyah al-khosso itu artinya apa? Allah bersama kalian dalam arti Allah menolong kalian. Allah mendukung kalian. Allah menguatkan kalian. Itu makna ma'iyatullah kalau al-khosso. Tapi kalau al-ammah apa? Allah mengawasi kalian. Allah melihat kalian. Nah itu menurut ya penjelasan saya Ibnu Al-Utsaimin ya. Di antara beliau mengatakan seperti itu. Baik Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, saya kira ini ya. Jadi sampai halaman berapa berarti? Sampai hadis tadi ya. Al-Asr 43 ya, yang wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaihi itu. Kalau di kitab yang terbitan Media Hidayah itu halaman 143. Kalau di itu ya sampai halaman coba afwan. Betul. Ya, halaman 93 sampai situ. Jadi saya kira ini ya yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Jadi jelas ya sekarang ya? Jelas nggak tuh? Kalau kontradiksi atau tidak? Tidak kontradiksi. Ya. Ini membantah ahlu ta'til ya. Ahlu ta'til itu mereka, kalian sudah memaknai di luar makna zahir gitu. Enggak. Makna zahir. Karena ayatnya kan jelas gitu. Ya, yang paling pokok tadi dalil yang sangat jelas menerangkan
ma'iyah Allah dalam arti ma'iyatu ilmihi itu di dalam surah Al-Hadid ayat keempat itu diantaranya. Ya, jadi itu saya kira. Begitu juga dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-7. Itu juga sama. Ya, ada kata ya'lam. Juga ada kata illa huwa ma'ahum ainama kanu itu. Jadi ma'iyah disebutkan, kata ilmu juga disebutkan. Berarti ma'iyatu ilmihi itu. Bukan ma'iyatu zatihi, bukan kebersamaan secara zat, bukan. Karena zat Allah itu di atas arsy. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya, insyaallah nanti kita lanjut lagi ya, di pekan yang akan datang nanti insyaallah. Baik, sebelum diakhiri atau diakhiri dulu baru dibuka tanya jawab atau tutup dulu aja ya. Ya, baik. Supaya lebih leluasa kita akhiri dulu. Ya, untuk kajian kita malam hari ini mari kita tutup dulu ya. Saya akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.